الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 25. Dan langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Blangkon Loreng NKRI Hargamati Ustadz Rohim Adi Anwar dengan tema kawin kontrak boleh apa tidak. Silakan. Fadhol. Terima kasih Bang David Khalik dan Ananda Natasha, luar biasa suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul afadil wal muhtaramin,
para alim, para guru-guru kami yang ada di sana, mudah-mudahan berkah dan barokah. Semua jamaah yang sempat hadir di majelis ini, Cahaya Hati Indonesia, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dalam satu acara yang luar biasa, yaitu Cahaya Hati Indonesia, dan pesertanya sungguh sangat menakjubkan. Nggih napa nggih? Betul apa betul? Besti. Besti. Oi. Besti. Oi. Bro. Oi. Semangat. Ya. Siang-siang macam begini harus semangat. Apalagi yang dibahas ini tentang surat An-Nisa ayat 25. Nanti kita kaitkan dengan satu fenomena atau satu hal yang dilakukan oleh sekelompok. Ya, saya katakan sekelompok ya. Kelompok. Iya, karena tidak semuanya. Melakukan satu pernikahan mut'ah. Bolehkah kita menikah mut'ah dan apa tafsir yang ada di dalam Al-Quran ini? Nanti kita jelaskan satu persatu. Tapi sebelumnya kita kirim sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa iNews TV yang lagi menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Di dalam surat An-Nisa ayat 25 ini secara tafsir, secara arti menyatakan bahwa ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk menikahi wanita yang merdeka, karena zaman dahulu ada wanita yang merdeka, ada yang disebut dengan hamba sahaya atau Budak. perbudakan. Ya, Itu budak. enggak cuman di tanah Arab aja, hampir di seluruh dunia. Iya, perbudakan Tapi, itu ya. betul, tapi Ya. yang paling banyak dulu zaman Rasulullah SAW. Ada yang merdeka, ada perbudakan, tapi sekarang sudah tidak ada. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Jadi kalau kalian tidak mampu menikah dengan perempuan atau wanita yang merdeka, boleh kamu menikahi hamba sahaya, yaitu menikahi budak. Sampai ayat terakhir disebutkan bahwa budak itu orang-orang yang baik. Dan bahkan dikatakan dia bukan mengumpulkan laki-laki. Artinya, mohon maaf, bukan pelakor. Nah, kalau zaman sekarang. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kalau kamu tidak mempunyai kemampuan untuk menikahi wanita yang merdeka karena kekurangan. Karena belum kaya. Boleh menikahi hamba sahaya atau budak, tapi dengan catatan seizin yang memilikinya. Itu. Tapi kalau sampean semuanya, kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini, kalau kamu semuanya kok mampu bersabar, tidak menikah artinya, ya enggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau kamu tidak mampu untuk menjaga syahwatnya, silakan menikah. Jamaah. Masih sehat semua? Harus disapa-sapa ini biar Iya. tidak ngantuk. Ma'asyiral muslimin, pernikahan adalah merupakan satu hal yang memang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disebut dengan sunnah muakkadah. Dan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin al-ayah. Atau ayat lain yang mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji fatribuhunna fa in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Itu adalah ayat-ayat yang menyatakan bahwa pernikahan yang kiai-kiai terdahulu tadi sudah menyebutkan mitsaqan ghalidho, perjanjian yang kuat, perjanjian yang sakral. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Ketika seorang suami mengatakan ijab qabul qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu adalah sama halnya mengikatkan janji nikahnya engge menika nikah karena Allah. Dengan tujuan walladzina hum li furujihim hafidun, supaya menjaga farjinya illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum, namung digunakno gawe bojone utawa gawe budake niku wau. Farjinya hanya dipakai untuk istrinya atau untuk apa tadi itu? Hamba saya yang sudah dinikahinya. Auma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, sehingga kamu tidak tercela. Lah sekarang ada fenomena sekarang ini. Pripun, bagaimana kok ada yang disebut dengan nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu esensinya bukan nikah seperti nikah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nikah mut'ah itu adalah nikah sing disebut dengan nikah kontra, ada batas waktunya. Kemudian hanya untuk mengelabui, hanya untuk senang-senang belaka, setelah itu ditinggalkan. Tidak ada satu ikatan nikah mut'ah, orang yang dinikahi harus mendapatkan warisan. Betul enten. Berbeda dengan nikah yang sesungguhnya secara sunnah aswajah, bahwa menikah itu ketika kita menikah nanti ada hukum waris dan seterusnya. Paham apa paham? Paham apa paham? Paham. Jadi bagaimana hukumnya, hukum hakikinya, boleh tidak kita melaksanakan nikah mut'ah? Secara madzhabul arba, di dalam kitab madzhabul arba, 4 madzhab Hanafi, Hambali, kemudian Imam Syafi'i, itu semuanya mengharamkan pernikahan mut'ah. Saya bacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nanti ngendikaaken an Salamah ibni Akhwa qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ah thalathan tsumma naha minha. Jadi Kanjeng Nabi pernah memberikan satu rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, kebolehan untuk menikah mut'ah thalathan 3 hari. Zaman itu nggih. Waktu itu boleh nikah mut'ah 3 hari. Tsumanaha, kemudian Rasulullah melarangnya anha dari nikah mut'ah. Rawahu Muslim sahih. Berarti setelah itu tidak diperkenankan untuk nikah mut'ah. Ada hadis lain Rasulullah menyampaikan begini, ya ayuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa. Hai para manusia, aku mengizinkanmu untuk menikah mut'ah. Tapi wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, sekarang aku haramkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Berarti haram. Faman kana indahu minhu syai'an, kalau sekarang ada yang masih punya nikahan mut'ah, fal yukhalli sabilahu, supaya dilepas. Berarti supaya ceraikan atau dinikahi sungguhan, bukan kontra. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'ah, tapi sesuatu yang telah kamu berikan kepada wanita tersebut tidak boleh diambil lagi. Paham apa paham? Paham apa paham?
Berarti bagaimana Ustadz hukumnya nikah mut'ah? Satu, karena nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan persyarikatan akad nikah, maka nikah mut'ah secara MUI telah mengeluarkan fatwa hukumnya yang jelas Haram. Haram, boten angsal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan persyaratan nikah yang benar. Hanya sebuah kedok-kedok belaka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam pernikahan ini kan harus ada kasih sayang. Iya, Kita bagi. betul. Kasih sayangnya bukan cuma terbatas segitu saja, tapi kasih sayangnya terusan. Bahkan kasih sayang itu tidak memandang harta, tidak memandang kedudukan dan seterusnya. Ya. Betul? Betul. Gini Bang G. Bahkan keadaan adzan nabdonnya begini. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan, pria yang punya hati. Ya salah. Betul tidak? Betul. Baik. Itu kenapa? Supaya pernikahan itu langgeng, berjalan terus. Karena keterbatasan waktu ya, waktu. Ini kita mau bahas betul ini. Nikah mut'ah berarti bagaimana? Haram hukumnya, tidak boleh. Tidak Baik, boleh. Ustadz izin Ustadz. Sebelum Ustadz lanjut, mohon izin. Gimana kalau kita beri kesempatan ke jamaah? Mungkin gitu, udah banyak yang udah nggak sabar pengen nanya nih ya Ustadz. Oke. Gak apa-apa Ustadz ya. Saya berikan kesempatan untuk jamaah untuk bertanya. Baik, silakan yang mau bertanya. Silakan, G. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisah Batubara. Izin bertanya Ustadz, di zaman sekarang itu di sekitar masyarakat kita, bahkan lingkungan kita sendiri itu banyak terjadi yang namanya perkawinan kontrak. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan jika melihat fenomena kawin kontrak di sekitar kita? Apakah kita harus menegurnya? Tolong pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kalau di seputar kita fenomena itu dan terjadi di mata kita, di depan kita, mungkin tetangga kita atau teman kita, apa yang sikap yang kita lakukan? Pertama, ini karena urusannya adalah urusan pribadi, ya, masuk segmennya adalah urusan pribadi, maka kita harus hati-hati. Kalau memang betul yang melaksanakan nikah atau kawin kontra atau kawin mut'ah ini teman kita, yang sekiranya kita memberikan informasi, memberikan nasihat itu tidak menjadi mudorot, monggo silakan. Oh Mbak, enggak benar ini Mbak, secara hukumnya bla 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 bla. Tapi tidak usah bertengkar. Setelah kita memberikan informasi diterima, alhamdulillah. Boten dipun trami jenengan gak usah bawa pedang, enggak usah. Ya udah monggo. Karena sudah kita ngasih tahu. Tapi kalau antum semuanya tidak punya power, jenengan tidak punya power, ya cukup diam. Sebab kan gini, idza ra'a munkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fa huwa at'aful iman. Kalau kita punya power itu tadi diingatkan, kemudian diajak kembali kepada track record yang benar. Tapi kalau sampai enggak punya kemampuan itu, ya nasihat secara mungkin, nasihat secara umum atau apa. Kalau enggak punya kemampuan secara itu, didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan teman saya, walaupun teman sendiri kadang kalau enggak berani ya enggak bisa mengingatkan. Betul apa betul? Leres napa leres? Yang penting kita sudah melaksanakan satu hal kebajikan dan pengen merubah untuk menjadi benar begitu. Baik, alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah terjawab ya. Gitu. Sudah Ustadz, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ini ngomongin soal nikah mut'ah, emang di sini ada yang mau nikah mut'ah apa? Ada orangnya? Mana orangnya? Baik, terima kasih banyak waktunya Ustadz Rohim, atas ilmunya juga kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga kita bangga ya melihat kepedulian dari TNI ya
Terus mendorong dari Ustadz Rohim untuk bisa terus syiar Islam ya kan dengan simbolnya itu Ustadz Blangkon Loreng NKRI harga mati. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Sami-sami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan bagi kita semua dan pengetahuan ini bisa menambah wawasan kita tentang keislaman. Amin. Setelah ini kita akan belajar mengaji bersama dengan Kiai Munawir Ngacir. Jadi hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.